Dalam kunjungan kali ini, kita akan pergi ke daerah yang berbahasa Teochew. Diawali dengan kunjungan ke sebuah desa di daerah Jieyang untuk mengunjungi keluarga dari pihak nenek aku. Lalu kita akan pergi ke sebuah lahan pertanian, mencoba berbincang dengan petani setempat. Kemudian kita akan pindah ke kota Shantou untuk melihat seperti apa kota pelabuhan yang pernah menjadi kota yang begitu penting di zaman itu. Kita juga akan tutup kunjungan dengan suasana kota tua di saat malam hari. Perjalanan kereta dari Xiamen menuju Chaoshan. Kita udah sampai di stasiun Chaoshan. Ini stasiun untuk daerah orang Teochew. Chaoshan yang dalam dialek setempat disebut sebagai Tiosua terletak di ujung kanan provinsi Guangdong. Kalau dilihat di peta, kita beri 3 warna. Yang merah itu adalah Chaozhou alias Teochew. Yang kuning adalah Jieyang alias Kekyo. Yang biru adalah Shantou alias Suatao. 3 daerah inilah yang menjadi kampung halaman para leluhur orang Teochew yang ada di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia jumlah yang signifikan ada di sebagian Kepulauan Riau, sebagian Jambi. Kalau di Riau itu misalnya di Pulau Batam, di Tanjung Pinang. Di Kalimantan Barat ada di kota Pontianak dan kota Ketapang. Jadi nama desa ini desa Huaqing Chun. Rumah-rumahnya kayak gini. Ini adalah kakak sepupu dari papa saya. Situasi rumahnya kayak gini. Jadi pemukiman di desa. Kalau untuk tempat untuk nanamnya itu di belakang sana. Tapi ini rumah warga kayak gini. Oke. Situasi dalam rumahnya, kita masuk. Ini yang nomor 1, Ling. Dulu masih kecil nih, masih pendek dia. Nomor 3. 朱根家的，在后面住了几十年，后来才搬到这里。这是我叔叔才搬到这里。以前他在这里嘛，他奶奶家住在这里，住在楼上。哎，你再给人租啊，给人租啊，租啊，你啊，给啊要出面招啊，出面招啊。我就是，你出面去广州，喺度做徛啊，做徛几十年。年轻的时候就住在这里。rumah dari Laui, adiknya Amah. Di sini dia tinggal. Iya. Boleh masuk, boleh lihat tentangnya kayak gitu. Masih pakai pakai balok gitu. Oh, Tuh, Oh.这个老公，这个咩啊？这个老公啊，老公是啊，廖是你阿媽嘅啊，爸爸。是。有下嘅啊。即係我啱啱能講咗。即係我媽。Ya, lâu mà. 我媽。這個有熱咩？有啦。即係有啊。哦，這個有熱。Tak nge. Oke, tosek. Aku adalah Tionghoa Indonesia generasi keempat. Silsilah dimulai dari kakek buyut yang lahir tahun 1830. Dia datang ke Indonesia di usia remaja. Saat itu masih dengan model rambut yang dinasti Qing. Itu loh yang depannya dibotakin lalu belakangnya dikepang. Ia lalu menikah dengan seorang wanita, tapi di usia lanjut wanita itu meninggal. Sehingga kakek buyut kembali menikah dengan seorang wanita yang kelak menjadi nenek buyutku. Selisih usia mereka saat menikah 60 tahun lebih. Dan nenek buyut memiliki 3 anak.
dan salah satunya adalah nenekku. Yang di sebelah kanan itu adalah adik kandungnya, yang menjadi nenek dari keluarga yang sedang kukunjungi di Jieyang. Lalu nenekku menikah, memiliki 5 anak, salah satunya ya papa. Papa juga tumbuh dewasa, menikah, memiliki 5 anak, salah satunya ya aku, anak kecil yang di tengah ini. Semua data yang tadi berdasarkan silsilah dari nenek. Kalau aku harus merunut silsilah dari kakek, minimal aku generasi kelima, karena kedua orang tua kakek lahir di Indonesia. Lu ngồi这小熊啊，小八仙哦，徛把声，苦只八壳的，喝减课，好减壳，减課。你個好老啊，搞正。因為全家都搬來搬去巴聲咯。哦，到八仙。全家啊。Ini Aleng sama istrinya Hongku. Nah, ini anak-anaknya, ini yang nomor 3 sama yang gede. Ya, kita ada di atas lotengnya rumahnya si Ape. Jadi ini kondisi dari rumah dia dulu. Tuh. Bisa ke sebelah dong, tinggal Bisa. lewatin. Ini rumah-rumah kalau kayak dulu begitu tuh, lihat tuh. Gentengnya model yang begini. Lihat model gentengnya begini. Jadi model kayak tempurung kelapa gitu model. Model rumah-rumah Chinese zaman dulu kayak begini tuh semua. Semuanya begitu. Tapi ya bercampur dengan bangunan modern. Yang masih ada ya ada gitu. 那你们可以说是1年才几次有回这个老家？可以说在春节一定是，然后那个国庆日，那一定有没有回？有，因为我以前就在这里的，我以前就在这里住，我在这里读到高中，大学的时候我去惠州读了，然后一到放假我就在这边。那我行去考啊。好嘞。去起妞呗。我不会。có không điểm lại à? 好像回啊？小呀。我回来。啊，我回啊。我已經定。我呀，我係到揾回啊。我呀。我呀。即股。我要搭咗黐大直落股。我公到中啊，以後。我咪聊你啊，最試下anh nghĩ với ta mẹ cây. Nah, ini perkenalan. Ini adik dari om yang kemarin. Nah, 2 anak perempuan ini adalah anak dari om yang kemarin. Bikin sendiri. Ya, dia influencer. Dia influencer, dia nggak jual ini. Cái rồi chơi với cái vô. Bây giờ thấy lầu trịch hay lầu trịch. Wow, sao. Giờ phải cha thao rồi. Bây giờ thấy cha thao hả? Tức rồi. Năm mai chịu mua làm đóng. Bơi quả ni mà. Rồi qua cái cậu lên mình tập bơi quả ni mà. Nếu mà các bạn lão ai tặng bao xe mùa, tặng bao ai, tặng để mua cả tặng ai. Keluarga besar ini adalah keturunan dari adik nenek. Tahun 1953, karena harus merawat mertuanya yang sakit di Tiongkok. Adik nenek ini diajak oleh suaminya. Mereka lalu membawa 5 anak mereka pindah dari Indonesia ke Tiongkok. Padahal saat itu Tiongkok adalah negara miskin. Rakyatnya susah di mana-mana, makan pun susah. Sehingga selama bertahun-tahun, banyak keluarga di luar Tiongkok, terutama yang di Asia Tenggara, termasuk kami yang di Indonesia, selama bertahun-tahun mengirimkan uang kepada keluarga masing-masing di Tiongkok. Tujuannya supaya bisa meringankan beban hidup mereka. Di awal tahun 80, keadaan berubah. China membuka diri. Dan seorang cucu dari adik nenek ini, dia mulai coba berdagang kecil-kecilan.
membeli sayuran dari para petani, lalu dijajakan di pinggir jalan. Dan selama puluhan tahun, ia bekerja sangat keras dan hemat sehingga bisa menyisihkan uangnya yang ditabung untuk menyewa kios di pasar. Lalu usahanya makin maju dan buktinya ia bisa membeli 3 unit rumah seperti ini, yang salah satunya akan kami tinggali malam ini. Ini ada di salah satu apartemen lantai 10. Dan seperti biasa rumah orang sini sangat-sangat tradisional ya. Masih tempel-tempel beginian. Contoh yang di atas dibaca secara dialek Teochew menjadi Chut Jip Peng An, artinya keluar masuk damai sejahtera. Coba kita lihat seperti apa nih. Ini ruang keluarga. Aling udah duduk di sana. Ada apa aja nih? Ada dapur, ruang makan ya. Terus kamar yang pertama, ini kamar putrinya. Lalu kamar yang kedua, yang saya dan Aling nginap. Tiap kamar itu ada itu ya, ada terasnya. Kamar ketiga, kamar keempat, ada kamar mandi di dalam dan kamar mandi di luar. Cukup nyaman. Gimana apartemen dia di sini? Bagus. Oke, dia beli udah 6 tahun yang lalu. Waduh, ini sayuran apa nih ada bunga gini nih? Kayaknya choisim ya, bukan pokcoy. Ya choisim. Masa iya sih? Choisim tapi kok daunnya lebar? Daunnya gede-gede. Oh, oke. Banyak ya yang nanam-nanam di sini. Ya cô thấy làm quạ làm phật mà. Jose. Ví dụ như thau. Tijek yo có ho thành lệ. Đại家行清咗個飼料嘅都冇咗你冇幫你嘛。不過出鹽張紙呢度有可貝，出雞張紙呢度冇能捱。Jose. 這為主。這為主哈。這個飼料冇能捱。派話累派哈。謝謝。就這張菜真係哈，只不過係骨嚟就起來。依家那隻飼料只要材料做呢個嘢哈，一直車過來。為主嘅同埋為主冇能捱。菜呢為主冇能捱。讓面衰到。我嘅嗰陣貼嚟企我咪溝溝就頂勁能一支落嚟啊。Jose. 直溝就若直落啲硬啊。嘅嗰陣就貼嚟咗傾哦。呀是上課直接計飼雕，還是有位呢？有人嚟叫。我這位嘅飼雕。Menuju kota Shantou alias Swatau. Inilah Shantou yang dalam dialek setempat disebut Swatau. Luas wilayah Shantou lebih dari 3 kali luas Jakarta. Di tahun 80, pemerintah Tiongkok membentuk 4 zona ekonomi khusus. Salah satunya Shantou, bersama dengan 3 kota lain, yaitu Shenzhen, Zhuhai, Xiamen. Tujuannya untuk menarik investasi asing. Dan kota ini memang besar sekali. Toko seperti ini setahun sewanya ini cuman ukuran segini loh. Paling kira-kira sekitar 5 kali 5 maksimal. Itu ukurannya segini aja 80.000 renminbi.
Sedangkan yang saya heran, yang mejeng sayur seperti di bapak ini di depan, itu kan cuman kios kayak begitu. Harusnya lebih murah. Tapi ternyata saya kaget. Ini di setahun harus bayar 160.000. Kalau dirupiahin kira-kira 350 juta. Sa cái chân nhiều kia, siêu tăng,也名都去退，真没一。Ji sa tùm siêu tăng. Kami diajak melintasi terowongan bawah laut Shantou. Pasti teknologinya luar biasa karena melintasi laut luas. Dan kita bersiap untuk mulai masuk dalam terowongan. Panjangnya luar biasa, lebih dari 6 km. Tepatnya 6.680 meter. Di dalam batas maksimal yang diizinkan cuma 60 km. Jadi nggak bisa ngebut-ngebutan. Dan hebatnya, terowongan ini dibangun tahan gempa skala Richter 8. Kok nggak berasa ya di dalam? Padahal kita ini ada di 68 meter di bawah laut. Cuman terlihat kiri kanan terang, terowongannya baik-baik aja, nggak berasa. Dan ini menyingkat waktu. Kalau tanpa terowongan ini harus muter jauh. Kita udah hampir keluar. Ini pinggir laut ya, bukan sungai, pinggir laut. Jadi dari sini bisa melihat pemandangan kota Shantou dari kejauhan. Jadi ini titik untuk melihat kota Shantou. Tapi mungkin pemandangannya akan lebih cantik kalau malam ya. Mungkin akan lebih cantik kalau malam. Karena di ujung sana deretan pencakar langit. Kita diajak. Zaman dulu semua kapal yang berlayar dari daerah ini kepalanya merah. Kalau dari provinsi Fujian kepalanya hijau. Kamar kita di Shantou. Dua ranjang. Yuk, kita ke taman yang dulu kita pergi. Xiaokong Yuan. Oke. Udah malam masih meriah aja nih. Iya. Ini kali keempat aku ke kota Shantou. Dulu pertama kali berkunjung, kawasan ini kumuh dan tidak menarik. Lalu tiap kali berkunjung selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan aku jadi rada pangling nih dengan kawasan ini sekarang. Aduh, kok pengen banget melihat kota-kota tua di Indonesia bisa dipugar dengan maksimal. Entah itu di Jakarta, Bandung, Semarang, dan lainnya. Supaya bisa memberikan devisa untuk negara dan menjadi tempat yang nyaman untuk para wisatawan. Makan apa, Ling? Bakso ikan. Kawasan lama kota Shantou menjadi saksi sejarah. Tahun 1860, Shantou menjadi salah satu dari beberapa kota pelabuhan yang dipaksa buka oleh kekuatan negara barat. Saat itu, Inggris dan beberapa sekutunya membuka konsulat dan kantor dagang di kota ini. Sehingga corak dari bangunan di sini memang sebagian bergaya Eropa. Kami melanjutkan perjalanan ke Furong, sebuah kawasan yang terkenal dengan keindahan air terjun, hutan batu, dan suku minoritas.